Halo, semangat pagi. Semoga kita pagi ini tetap dalam keadaan semangat dan penuh sukacita serta ceria untuk menjalani hari-hari kita sepanjang hari ini. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali di Jojo Channel bersama saya sendiri, Renki Sitanggang. Sebelum kita memulai video kita ini, ada baiknya kamu subscribe dulu. Nah, kata bijak untuk kita pada pagi hari ini, sebelum kita mulai aktivitas kita, jika ingin bermimpi, maka cepatlah tidur. Tapi jika ingin mewujudkan mimpi itu menjadi kenyataan, maka cepatlah bangun. Nah, ini sangat relevan dengan ada di kami ya. Semoga ya kamu jangan hanya bermimpi saja, tetapi bangun dan memulai mewujudkan mimpi-mimpimu itu. Nah, pada pagi hari ini ada di kami, kita akan belajar tentang teori kemagnetan atau hipotesa Weber dan cara membuat magnet. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, setelah mempelajari bab ini setelah mempelajari materi ini diharapkan kamu mampu menjelaskan tentang teori kemagnetan bahan itu atau hipotesa Weber. Kemudian kamu juga diharapkan mampu memahami berbagai cara membuat dan menghilangkan sifat kemagnetan bahan. Oke, semangat belajar, kita mulai next. Ya, kita mulai dengan teori kemagnetan atau hipotesa Weber. Yang pertama, bahan magnetik dan magnet terdiri dari magnet kecil yang disebut magnet elementer. Bahan magnetik memiliki magnet elementer yang susunannya belum teratur. Bahan magnetik yang bersifat magnet, susunan magnet elementernya teratur. Magnet elementer pada besi mudah diarahkan, tapi juga sifat kemagnetannya mudah hilang atau biasa disebut magnet sementara. Magnet elementer pada baja sukar diarahkan, tapi juga sifat kemagnetannya sukar dihilangkan atau disebut magnet permanen. Jadi bahan magnetik dengan magnet itu berbeda ya. Kalau magnet kan sudah bisa menarik benda-benda yang biasanya terbuat dari logam, sedangkan bahan magnetik belum, tetapi bisa dibuat menjadi magnet. Nah, apa bedanya ini? Contoh bahan magnetik adalah besi-besi ya, besi dan logam-logam yang lain. Nah, sebenarnya besi itu sudah mengandung magnet, itulah kita sebut tadi magnet elementer ya. Digambarkan seperti ini dia. Cuman magnet elementernya itu tadi katanya belum teratur. Inilah belum teratur. Nah, ketika dia sudah menjadi magnet elementernya itu semua jadi terarah atau teratur. Nah, ketika dia sudah menjadi magnet, maka dia sudah bisa menarik bahan magnetik. Paham ya? Pernah lihat magnet kan? Iya, di speaker biasanya ya. Jadi pada magnet itu bahan magnet elementernya sudah teratur. Sedangkan di besi merupakan bahan magnetik ya, bahan yang bisa dibuat menjadi magnet. Magnet elementernya itu belum teratur. Jadi dia belum bisa menarik logam yang lain. Itu bedanya bahan magnetik dan magnet ya. Bisa dibedakan kan bahan magnetik dengan magnet. Itulah teori kemagnetan ya. Magnet elementer pada besi mudah diarahkan, tetapi juga sifat kemagnetannya mudah hilang atau biasa disebut magnet sementara ya. Besi itu gampang dibuat menjadi magnet, tetapi sifat kemagnetannya juga cepat hilang. Tetapi pada bahan baja ya, sukar dibuat menjadi magnet, tetapi sifat kemagnetannya sukar juga dihilangkan atau biasa disebut magnet permanen. Oke. Baik, berikutnya kita akan belajar tentang cara membuat magnet. Seperti kita pelajari sebelumnya, bahan magnetik itu adalah
bahan yang dapat dibuat menjadi magnet. Contohnya adalah besi, ya, baja. Bagaimana caranya? Kita pelajari yang pertama dengan cara gosokan atau dengan cara menggosok. Ya, cara yang pertama itulah dengan menggosokkan magnet secara berulang-ulang dan teratur pada besi dan baja, maka besi dan baja akan bersifat magnetik. Jadi ini misalkan sebuah magnet ini sudah menjadi magnet sebelumnya, magnet permanen, kemudian ini besi atau baja, kita gosok secara berulang-ulang dan satu arah teratur, ya. Dan seperti cuci kain, bukan, ini harus searah dia, ya. Kita ulang-ulangi dari kiri ke kanan, kiri ke kanan, kiri ke kanan, jangan seperti ini cuci kain, tidak nanti dia. Karena tujuannya ini apa kira-kira sesuai dengan hipotesa Weber tadi? Iya, membuat magnet elementer itu menjadi searah, maka dia menjadi magnet. Jadi kalau gambarkan dia seperti ini, jadi harus searah terus dari kiri ke kanan, kiri ke kanan. Itulah cara yang pertama. Nah, bagaimana menentukan kutubnya ini? Apa aturan untuk menentukan kutub-kutub magnet yang dihasilkan? Oke, kita lanjut next slide. Nah, berikut aturan untuk menentukan, ya, kutub magnet yang dihasilkan dengan cara gosok. Ujung besi atau baja yang dibuat magnet akan menjadi kutub magnet yang berlawanan dengan kutub magnet permanen yang menggosoknya. Sekali lagi, ujung besi atau baja yang dibuat magnet akan menjadi kutub magnet yang berlawanan dengan kutub magnet permanen. Artinya ujung besi atau baja yang digosok tadi, ya, kutub ujungnya itu berlawanan dengan kutub magnet yang menggosoknya. Kita lihat contoh, ya. Misalkan ini ujung magnet yang menggosok itu adalah ujung magnet S, menggosok besi X dan Y. Pada gambar di samping, ujung Y digosok terakhir oleh kutub selatan, maka Y akan menjadi kutub utara. Maka Y akan menjadi kutub utara. Maka otomatis X menjadi kutub selatan. Karena magnet itu kan hanya mempunyai dua kutub. Jadi ujung besi yang digosok, ujung besi atau baja yang digosok oleh magnet permanen, ya, nanti ujungnya kan selalu berlawanan dengan ujung magnet permanen yang menggosoknya. Paham, ya? Selalu berlawanan dengan ujung magnet yang menggosok. Berikutnya kita lihat contoh yang satu lagi. Ini misalkan kita menggosoknya dengan kutub utara, ya, utara magnet permanen, maka Y menjadi apa? Kutub selatan. Jadi kutub yang menggosok ini berlawanan dengan ujungnya, itu kutub utara. Maka otomatis X menjadi kutub utara. Paham, ya? Pahamlah, sama masih diterima. Kalau, ya. Nah, cara yang kedua adalah dengan menggunakan arus listrik DC atau kemudian disebut dengan elektromagnetik atau magnet listrik, ya. Arus listrik DC di sini adalah arus listrik searah, contohnya dengan menggunakan baterai seperti ini, ya. Caranya bagaimana? Ya. Besi atau baja ini digulung dengan menggunakan kawat telanjang, kawat yang tidak dibungkus, yang digulung dia teratur seperti ini. Kemudian kedua ujungnya dihubungkan dengan baterai positif dan negatif baterai. Maka, ya, besi dan atau baja ini akan menjadi bersifat magnet, akan menjadi bersifat magnet. Kenapa? Karena ini tadi kan
menggunakan arus DC, arus searah. Artinya kan arah arusnya itu satu arah dia dari positif ke negatif. Maka magnet elementer dari besi atau baja ini pun diarahkan dia supaya menjadi searah. Diarahkan oleh arus listrik tadi menjadi searah, sehingga besi atau magnet baja ini sudah menjadi magnet. Tetapi ini magnet sementara. Kenapa disebut magnet sementara? Ketika kita lepas, ya, ketika kita lepas ini, ya, maka sifat kemagnetannya hilang, benda-logam tadi jadi. Nah, ini boleh kamu coba dulu, ya. Nanti akan kita perdalam lagi tentang elektromagnetik ini. Nah, arah kutub magnet dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan menggenggam berikut seperti yang ya, di mana keempat jari ini menunjukkan arah arus listrik, yaitu dari kutub positif. Kita ikuti kawatnya ini masuk dari sebelah, kemudian masuk ke sini, digulung dia. Maka di sini arah arus listriknya adalah ke atas. Maka ibu jarinya ini menunjukkan arah kutub utara. Maka otomatis yang satu lagi, ujungnya satu lagi menunjukkan kutub selatan. Oke, nah nanti akan kita pelajari dalam tentang elektromagnetik, ya. Cara yang ketiga yaitu dengan cara induksi, ya. Ini sudah sering kamu lakukan, ya, tanpa kamu sadari. Ya, bagaimana caranya? Misalkan ini ada sebuah magnet, ini ada besi, ya. Magnet ini otomatis menempel pada magnet, besinya otomatis ketika kita dekatkan akan menempel pada magnet, ya kan? Nah, kemudian seperti dikembangkan ini magnet, ini besi tadi. Nah, di besi ini ketika kita tempelkan lagi paku kecil, bagaimana kira-kira? Pasti akan lengket, dia kan? Artinya apa? Bahwa batang besi ini sudah menjadi magnet. Nah, kadang kamu kerjaan kan ada magnet, kamu tempelkan paku, di bawahnya lagi kamu tempelkan paku sampai menggantung banyak. Ini disebut dengan cara induksi. Boleh kamu coba, ya, silakan. Jadi sekali lagi, bila bahan magnet didekatkan atau menyentuh magnet yang kuat, maka bahan magnet akan menjadi magnet. Terjadinya magnet seperti ini disebut induksi. Nah, ini bahan magnet tadi, batang besinya kita dekatkan dengan magnet permanen, maka ini akan menjadi magnet. Kenapa bisa seperti itu? Nah, berdasarkan teori kemagnetan tadi, ya, dengan kita dekatkan magnet, maka magnet elementernya diarahkan semua menuju ke atas. Nah, bagaimana cara menentukan kutub magnet pada magnet ini, batang besi ini? Ujung logam yang dekat dengan magnet menjadi kutub magnet yang berlawanan dengan kutub magnet yang tadi. Misalkan ini selatan, magnet permanennya kutub selatan, maka ujung logamnya ini berlawanan dengan ujung ini, maka ini menjadi apa? Utara. Jika di sini kutub utara, maka di sini apa? Selatan. Maka otomatis di bawah utara. Begitulah, ya, 3 cara membuat magnet. Pertama tadi dengan cara terbuka, dengan arus DC dan cara induksi. Oke, anak, ya. Nah, ada 3 cara juga menghilangkan sifat kemagnetan bahan ini, ya. Yang pertama, dipukul atau dibanting. Dipukul atau dibanting sampai dibanting ke lantai. Makanya hati-hati kalau ada magnet sampai jatuh, ya. Kemudian kedua, dibakar. Yang ketiga, mengalirkan arus listrik AC. Nah, kalau kita lihat ketiga cara ini merupakan kebalikan dari yang 3 cara membuat sifat kemagnetan bahan. Dalam artian,
kalau membuat sifat kemagnetan bahan jadi mengarahkan magnet elementernya supaya teratur searah semua. Nah ini ketiga cara ini justru sebaliknya membuat magnet elementernya berantakan. Kenapa? Kalau benda dipukul maka magnet elementer itu akan bergerak ke sana kemari, kencok. Misalkan kalau di satu ruangan, misalkan kelas kita lah, kita berada di dalam kelas kita itulah magnet, kita lah magnet elementernya sudah teratur dia. Ketika terjadi gempa bagaimana? Kita akan bergerak. Nah, begitu juga dengan dibakar. Dengan naiknya suhu, maka magnet elementer itu jadi berkacer dan teratur dia, ya kan? Nah, begitu juga yang ketiga ini, arus AC ini kan arus bolak-balik, tidak searah dia, maka magnet elementer itu dikecokkan arahnya, maka sifat kemagnetannya hilang. Nah itulah ya teori kemagnetan dengan sifat dengan cara membuat magnet. Semoga pelajaran pagi ini dapat kamu terima dengan baik. Nah ini kamu catat di buku catatanmu, kemudian kamu foto dan kirimkan di tulis ya. Di sini nanti kamu kirimkan. Oke, selamat pagi, selamat berjumpa kembali, selamat berjumpa di lain waktu. Tak kami ingatkan ikuti protokol kesehatan COVID-19.